Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sidki dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program yang saya buat atau tugas akhir saya berjudul Kuis Multi Materi dengan basis Java GUI dan menggunakan compiler Apache NetBeans. Di sini untuk desainnya saya akan menjelaskan alur dari keseluruhan programnya terlebih dahulu. Jadi frame Quizta ini berfungsi sebagai frame utama dari program yang saya buat. Ini menampilkan 5 pilihan yang bisa kita pilih untuk lanjut ke yang berikutnya, atau untuk memilih materi apa yang akan kita kerjakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu aja, hanya menjelaskan satu dari kelima ini, karena semuanya itu programnya sama, cuman perbedaannya itu dari soal. Lalu untuk matematika itu diususkan matematika karena matematika itu tidak bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat. Jadi ada perbedaan dari timer tiap soalnya. Lalu ketika kita memencet tombol start, maka akan ke frame CPP2. Nah, di sini ada soal, linear jawaban seperti biasa, dan jika kalau kita gak milih soal, sini ada timernya itu 30 detik karena mungkin soalnya ini gampang. Next ada 50-50, ada submit, ada back to menu. Jadi, ketika ini dipilih salah satunya, maka next ini bakal nyala. Dan kalau lanjut ke soal yang berikutnya, timernya akan di reset jadi 30 lagi. Di sini ada back to menu untuk kembali ke menu awal. Di sini ada submit untuk mengirimkan semua data dari awal sampai akhir. Ada 50-50 untuk menonaktifkan jawaban yang salah. Seperti itu terus menerus sampai akhir. Kita coba. Nah, ketika sudah ke nomor 10 atau indeks 9, maka tombol submitnya akan nyala. Ketika tombol submit diklik, otomatis data-data yang tadi atau yang sebelumnya dikirimkan akan dikirimkan ke frame score Java. Nah, sini ini adalah nilai yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan soal tadi. Ini play again untuk memulai kembali dari awal ke frame yang awal lagi. Jadi sistemnya itu looping gitu, play again, ngulang lagi. Setelah beres ngulang, kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, tinggal close saja. Nah, saya akan menjelaskan dari program yang Quizta Java dulu, atau menu awal atau menu utamanya. Sebenarnya ini gak berguna untuk di frame yang ini, yaitu import modul. Nah, di sini tuh set visible-nya true. Jadi
frame-nya itu dinyalakan ketika memanggil fungsi QuizTA. Nah, ini set location untuk mengatur posisi dari Windows, dari jendela dari frame-nya. Lalu di sini button mulai action perform. Jadi di sini itu ini ada yang start ini itu variabelnya itu button mulai. Untuk yang C++ ini radio C++, jadi itu. Jadi kalau misalnya tombol CPP yang tadi dipilih atau tombol C++ tadi dipilih, maka set visible false. Jadi si frame QuizTA Java-nya itu tidak diperlihatkan dan akan memanggil fungsi dari CPP2 atau memanggil frame CPP2. Itu berlaku sampai sama dengan yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan dari CPP Java-nya. Jadi di sini tuh ada import modul Java Swing Event, Java Swing AWT, Java Swing Event, dan ada Java AWT Event Action Listener. Jadi import ini tuh berguna untuk fungsi-fungsi atau komen yang kita buat di bawah. Di sini ada private change listener. Jadi fungsi ini itu untuk nanti itu untuk apa tadi teh, radio change listener itu untuk apa ya, saya lupa. Oh, untuk option. Jadi kalau misalnya ABC-nya kita pilih, maka memunculkan atau mengaktifkan tombol tertentu gitu. Di sini itu ada variabel string question, yaitu menggunakan array 2 dimensi. Di sini ada question itu untuk menampung semua soal, ini answers untuk menampung semua jawaban atau jadi kayak kunci jawabannya lah. Dan di sini user answer itu sama semuanya array 2 dimensi. User answer ini itu jawaban yang kita dapatkan dari user. Di sini ada public static integer timer 30. Jadi ini itu variabel timer. Jadi timernya itu di set di 30 detik, satuannya detik bukan menit. Ini answer given. Jadi answer given itu kalau misalnya ngisi itu angkanya 1, kalau gak ngisi itu 0. Ini itu count itu untuk mulai menghitung indeks lah. Ini itu fungsinya untuk menghitung indeks dari soal sama jawaban. Dan itu skor, jelas untuk menampilkan skor. Lalu di sini ada reset game, nanti akan saya jelaskan di bawah. Di sini itu semua ini itu sampai bawah ini itu ada soal-soal yang tadi diperlihatkan, dan di sini adalah kunci jawabannya. Berupanya itu berupa string seperti yang tadi dipanggil. Nah, kalau misalnya ada yang nanya gitu, saya ada yang penasaran, fungsi HTML itu untuk apa sih? Jadi fungsi HTML itu teh jika melebihi dari frame. Jadi kalau misalnya gak pakai HTML, maka si tulisannya itu bakal kepotong gitu. Jadi biar gak kepotong, kita pakai tag HTML. Sini itu soal, ini ABC-nya itu. Di sini start com, nanti saya jelaskan. Jadi ini tuh set visible true, sama seperti tadi untuk memunculkan frame-nya dan mengatur lokasi dari frame-nya. Lalu nih
reset game. Reset game itu jadi kalau kita sudah selesai main dan kita mau main lagi, maka semuanya diatur ulang dari awal. Kalau misalnya nggak ada reset game ini, maka ininya itu ketabrak. Maka misal nih kita udah ngasih, kita udah beres dan skornya itu 100. Terus kalau misalnya nggak ada reset game, kita main lagi, nanti itu bakal bertambah terus. Seperti itu. Kita diatur ulang lagi dari awal. Ini untuk mereset jawaban dari penggunanya. Di sini itu ada untuk next button, option 1, option 2, option 3, option 4 true. Answer given 1. Jika button group dari option-option itu mendapatkan jadi kalau count atau indeksnya udah nyampe 8, next buttonnya mati, lalu submitnya nyala. Jadi nggak bisa disubmit dari awal, itu harus nyampe ke indeks 8 atau ke indeks 9. Jadi untuk menonaktifkan tombol next dan mengaktifkan tombol submit seperti ini. Lalu countnya itu plus plus, jadi countnya itu tambah 1 atau indeksnya nambah 1. Jadi lanjut ke soal berikutnya gitu. Start count. Nah ini untuk 50-50 button. Nah ini itu ketika count atau soalnya, indeks soalnya itu 0, 4, 6, 9, option 2 sama option 3 itu mati, atau soal pilihan yang B sama C nya itu mati, nggak nyala. Jadi untuk menonaktifkan salah 2 dari pilihan gandanya, yaitu kalau bukan di indeks ini, maka yang nonaktifnya itu option 1 sama option 4. Nah ini jadi 50-50 button itu atau yang 50-50 itu berfungsi hanya sekali dalam satu kali permainan. Jadi kalau misalnya nge-submit, answer given-nya itu jadi 1, sama seperti yang atas. Kalau user answer itu untuk memeriksa jawaban yang kita kirim ke programnya. Jadi kalau misalnya sama indeks, kalau sama gitu, sama yang question sama answer. Ini kalau misalnya jawabannya itu equals, itu sama dengan answer, maka skornya bertambah 10. Dan jika tidak, skornya itu tidak akan bertambah atau tambah dengan 0. Set visible false untuk menyalakan, dan ini untuk mematikan, untuk mematikan dari frame-nya dan memanggil frame score dengan parameter score, lalu gamenya di reset. Untuk memanggil score ini, itu label kosong. Nah untuk yang skor ini diatur dulu lokasinya, lalu set text atau menampilkan teks dari GUI-nya, lalu skor ini skor yang tadi diberikan dari frame sebelumnya. Jadi nilai dari frame sebelumnya itu dikirim lalu ditampilkan di frame yang skor. Lanjut. Nah ini tuh paint, semua ini tuh untuk mengatur atau membuat dari timernya seperti ini. Ini untuk fungsi timer, jadi timernya itu ngurang 1 detik, kurang 1.
Nah, itu pakai sleep. Sleep itu kayak delay, kayak ya delay 1000 itu. Jadi ini tuh bukan, untuk delaynya itu bukan detik tapi millisecond. Jadi 1000 millisecond itu 1 detik. Jika answer given 1, answer given jadi 0, di timernya di 30. Jadi kalau misalnya kita udah ngejawab, terus kita si programnya itu ngeset lagi answer givernya 0, lalu timernya itu juga di set lagi ke awal, diatur lagi ke awal di 30 detik. Kalau timernya itu gak habis, timernya di set lagi 30, lalu si pilihan gandanya juga bisa diisi gitu, set enable. Ini sama kayak tadi untuk menyalakan dan mematikan mematikan next button dan menyalakan submit. Yang atas sama seperti yang tadi untuk skor juga sama ya seperti yang tadi. Nah, ini untuk startnya. Jadi kalau misalnya countnya itu kurang dari 10 atau index count atau hitungnya itu kurang dari 10, KNO set text count plus 1 titik. Jadi ini itu buat menampilkan nomor dari soalnya. Jadi untuk desainnya itu desain kosong gitu. Jadi untuk desainnya tuh kosong, jadi diaturnya itu bukan dari desainnya. Jadi kita ngatur desainnya itu di sini. KNO itu question number. Dan ini question untuk menampilkan soal-soalnya. Nah, ini tuh kalau misal kita sudah ngisi nih, lalu kita ketik next, nanti seleksinya tuh dipilih. Misal kita tadi itu clear selection itu, kalau misalnya kita mengisi A misalnya, compiler, dan kita next, nah si tombol yang tadi di sini itu bakal ke clear, bakal kehapus atau hilang. Jadi kalau nggak pakai clear selection itu bakal tetap terus di sini, nggak akan pindah atau nggak akan hilang. Sama ini untuk menyalakan dan mematikan tombol next sama submit. Itu untuk komponen-komponennya. Dan di sini itu ini untuk mengatur gambar yang tadi logo C++ yang besar itu, diaturnya itu di sini. Ini icon untuk apa itu namanya, untuk shortcut, gambar shortcut lah. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, radio change listener, neo change listener. Jadi kalau misalnya option 1, option 2, option 3, option 4 dan count 9 nih, kalau misalnya si pilihan gandanya itu gak dipilih, nih ada no, gak dipilih, maka next buttonnya itu mati. Jadi gak bisa di next sebelum kita ngisi salah satu dari pilihan gandanya. Nah, ini kalau misalnya soal udah ke nomor 9 atau indeks ke 9 atau soal nomor 10, maka next button enable-nya true. Jadi si next-nya itu nyala, bukan kurang dari 9, maaf. Kalau indeksnya tuh kurang dari 9. Nah, untuk option change listener gitu, biar bisa berfungsi lah. Jadi hanya seperti itu untuk penjelasan programnya, karena program-program yang lain itu sama seperti ini, cuman berbeda
dari nilainya, berbeda dari nilai soal, dan berbeda dari timer untuk matematika. Nah, timer matematika itu saya atur 1 menit karena mungkin susah. Kita dari awal aja lah, coba. Tuh, sampai akhir. Ini untuk materi Python ya. Hanya 100. Yes, hebat. Nah, kita milih lagi. Jangan lupa. Jadi cukup sekian penjelasan dari tugas akhir saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.